Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, kenalkan kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan alur delta sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Maksudnya, saya akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Ya, saya Bapak Lasminto dari SD Negeri Penggaron Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pengamat 1. Kemudian selanjutnya ada Ibu Dwi Farisa dari SD Kalipandur 02. Nah, peran beliau di kesempatan kali ini adalah sebagai pengamat 2 atau observer 2. Selanjutnya ada Ibu Nunung dari SD Negeri Kaliwiru, dan peran beliau pada kegiatan ini adalah sebagai coach. Dan yang terakhir ada Ibu Agung dari SD Negeri Petompon 02, beliau akan berperan sebagai coach. Nah, dalam video ini nanti akan ada kegiatan pra-supervisi, yaitu wawancara antara pengamat dan dengan coach. Kemudian akan ada observasi dari coach dan juga coachee. Kemudian di akhir kegiatan nanti akan ada wawancara dalam kegiatan pasca percakapan yang akan dilaksanakan oleh pengamat 1 dengan coachnya. Nah, selanjutnya mari kita saksikan video rekaman dari praktek kami. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selamat siang Bu Nunung. Selamat siang Pak Lasminto. Gimana kabarnya hari ini? Sepertinya kok semangat, sehat? Semangat selalu ya. Nah, Bu Nunung, pagi hari ini rencananya kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Bu Nunung coach dan Bu Agung sebagai coachee. Nah, dalam rubrik penilaian nanti pengamatan yang akan saya lakukan ini ya Bu, nanti kriteria yang Bu Nunung harapkan seperti apa nanti dalam rubrik nilainya nanti? Apakah nanti ada kriteria sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik, atau bagaimana Bu? Iya Pak, saya menggunakan kriteria 4 kriteria itu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Oke, berarti sama ya Bu ya. Jadi ada 4 kriteria. Bu Nunung sampaikan ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Selanjutnya Bu, dalam kegiatan coaching ini pastikan Bu Nunung ingin meningkatkan kompetensi coaching ya. Jadi apa ini kompetensi coaching yang ingin Bu Nunung kembangkan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini? Yang pertama, saya bisa mendengarkan dengan aktif dari coachee ya, supaya saya bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Untuk apa? Supaya solusinya itu tercapai. Gitu. Jadi ada 2 ini ya Bu ya, mendengarkan aktif dan juga menyusun pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh tahu yang pengen spesifik lagi yang ingin diobservasi itu yang mana antara 2 itu Bu? Yang spesifik yang pertama Pak, saya bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan aktif. Ya, itu nanti yang mungkin akan saya tekankan di situ nanti sebagai pengamat. Selanjutnya indikator tercapaiannya bagaimana Bu? Yang bisa istilahnya menunjukkan bahwa oh ternyata kompetensi saya sudah tercapai. Nah, selama coaching ini nanti indikator tercapaiannya bagaimana Bu menurut Bu Nunung? Indikator ketercapaiannya yaitu solusinya itu tercapai Pak. Jadi ini saya membutuhkan suatu alat untuk menggali ide. Nah, ini dari saya tadi mendengarkan aktif, kemudian saya punya
ide atau pendapat supaya saya bisa menggali ide untuk memecahkan solusi tersebut. Oke. Sudah siap ya ini ya? Siap. Nah, Bu Agung, pripun sudah oke? Iya Pak, monggo Pak. Siap Pak. Baik, langsung saja biar tidak terlalu panjang. Waktu saya serahkan kepada Bu Nunung dan Bu Agung. Monggo Bu, bisa langsung diambil alih. Selamat siang Bu Nunung. Selamat siang Bu Agung. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dengan senang hati Bu Agung. Apa yang mau Ibu ceritakan pada saya? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Itu hal yang membuat tidak nyaman itu menjadikan saya beban pikiran seperti itu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Agung capai di akhir diskusi kita? Setelah berdiskusi dengan Bu Nunung, ngobrol dengan Bu Nunung ini, yang saya harapkan sih mendapatkan solusi dari masalah saya sehingga nanti permasalahan saya itu mendapatkan jalan keluar yang terbaik gitu. Terus ada lagi Bu? Ya, kiranya untuk dapat memperbaiki cara pembelajaran saya, mungkin itu cara mengajar saya ke depannya supaya anak-anak ini, murid-murid saya ini mendapatkan nilai-nilai yang optimal dan merasa nyaman dalam belajar di kelas, menjadi suasana yang kondusif untuk belajar bagi anak-anak ini. Seperti itu Bu. Baiklah Bu Agung, sebelumnya bisakah Bu Agung ceritakan hal apa yang membuat Ibu tadi merasa tidak nyaman dalam mengajar? Ini Bu, saya tuh terkadang merasa jengkel di sebagian beberapa dari murid itu tidak memperhatikan pelajaran pada saat saya menerangkan di dalam kelas itu. Apa yang membuat Bu Agung merasa murid-murid itu berperilaku kurang sopan antar sesama mereka? Ya, saya mendengar di antara mereka, tidak semua anak ya, ini terutama anak yang laki-laki ini, untuk pada saat jam pelajaran itu selalu memanggil temannya dengan nama orang tuanya itu, sehingga terkesan mengejek. Kemudian mereka jadi terus berkelahi itu, beradu mulut, sehingga suasananya kelas menjadi gaduh, tidak lagi kondusif, tidak lagi nyaman untuk belajar pada saat itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Bu Agung merasa candaan mereka itu kurang sopan? Iya, karena mereka itu membawa-bawa nama orang tua temannya untuk dijadikan bahan ejekan atau bahan olok-olok, sementara orang tua yang dijadikan bahan bercandaan ngotot kalau mereka mengejek dan kemudian kan ingin membela diri, tidak mau kan nama orang tuanya diolok-olok temannya, sementara yang mengolok-olok ini merasa apa iya itu nama orang tuamu, seperti itu. Ini kan tidak sopan kalau menurut saya, apalagi membawa-bawa nama orang tua seperti itu Bu. Oh begitu rupanya. Baik, saya mulai memahami sekarang. Nah, selain kurang sopan, adakah apalagi hal yang membuat Bu Agung merasa tidak nyaman atau kecewa? Yaitu kemudian kan menjadi kurang fokus dalam belajar, dalam menerima pembelajaran, sehingga hasil yang didapat pun nilainya kurang optimal. Jadi ini sangat berpengaruh sekali pada proses pembelajaran di dalam kelas dulu. Bu Agung, kalau boleh tahu
contoh atau seperti apa bentuk candaan atau ejekan mereka tersebut? Ya ini misalnya ya Bu, ada anak itu berasal dari Bali, pindahan dari Surabaya. Itu orang tuanya itu namanya Putu. Kemudian temannya ini terus ngasih tebakan gitu. Tahu enggak nama itu kue tradisional dari Jawa yang suka dikelilingkan naik sepeda apa naik motor yang dari warnanya putih dari beras terus ada gulanya terus bunyi gitu ada bunyi ya seperti itu kemudian itu kan mengacu pada merujuk pada nama kue putu sehingga nanti yang punya bapak namanya Putu ini kan terus jengkel marah kenapa ya kok apa ngasih tebakan yang kayak gitu yang menyangkut pautkan nama orang tuanya itu satu kemudian ada lagi kalau apa namanya tahu nama ibunya itu Tika gitu dengan sengaja itu dia di hadapan anak yang ibunya namanya Tika itu dia nyanyi tik 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 bunyi hujan diulang-ulang di apa namanya bunyi tik 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 itu diperkeras suaranya di depan anak itu sehingga lama-lama kan jengkel lah nama nama ibunya di apa dijadikan bahan untuk nyanyian untuk olok-olokan kemudian ya seperti itu adu mulut marah gaduh pekerjaan nggak selesai pembelajaran jadi tidak kondusif dan tidak nyaman dulu seperti itu. Apa yang membebani pikiran Bu Agung setelah murid-murid tersebut berkata demikian? Ya saya merasa ini anak-anak menjadi anak-anak yang kurang sopan, budi pekertinya patut dipertanyakan. Kalau menurut saya tidak sepatutnya mereka membawa-bawa nama orang tua sebagai bahan bercandaan, apalagi dalam sebuah apa namanya kondisi pembelajaran di dalam kelas, di dalam sekolahan. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya rupanya. Padahal saya sudah menegur anak-anak tersebut ketika mereka melakukan hal itu untuk tidak diulangi lagi membuat apa namanya ejekan dengan nama-nama orang tua dari temannya itu baik itu untuk tebak-tebakan baik itu untuk memanggil ataupun untuk menjadikan bahan lirik lagu dan sebagainya. Ya, itu ya langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Terus apa yang dilakukan murid-murid Ibu ketika ditegur pada saat itu? Ya setelah dinasehati mereka tidak melakukannya lagi. Kemudian sudah diam toh, tidak saling mengejek atau tidak saling gaduh lagi. Fokus dalam memperhatikan pelajaran, tapi setelah itu beberapa saat kemudian masih saja seperti itu ya tidak separah yang pertama tapi masih ada yang melakukan hal tersebut. Lalu apa lagi yang Bu Agung lakukan? Ya keinginan saya sih anak-anak yang seperti ini yang membuat masalah ini saya panggil untuk saya restitusi gitu. Nah, kalau dari Bu Agung sendiri, kiranya apa yang ingin dilakukan agar murid-murid yang suka mengejek temannya dengan nama orang tua itu menjadi lebih fokus dalam memperhatikan pelajaran? Ya, mungkin ini saya juga introspeksi ya Bu, mungkin karena mengajar saya yang kurang menarik perhatian mereka sehingga perhatian terpecah untuk mencari-cari acara mengejek temannya supaya seru karena mungkin pas pembelajaran saya kurang seru, kurang asik, mereka bosan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran. Mungkin karena itu ya, karena saya kurang apa
apa ya, mungkin media pembelajaran saya kurang menarik, atau mungkin karena penugasannya menurut anak-anak terlalu banyak, atau bagaimana, mungkin itu ya kali ya Bu ya. Oke. Begini Bu, terkait dengan anak-anak yang suka mengejek tersebut, apakah Bu Agung pernah memanggil mereka tersendiri? Nah itu Bu, baru terencana sih memang, pikir saya untuk mereka ini dipanggil tersendiri, untuk saya restrukturisasi, kemudian mengingatkan sih sebenarnya, mengingatkan pada nilai-nilai dari keyakinan kelas, nilai-nilai kebaikan, kemudian apa ini namanya, ya itu, tapi saya belum mengatur waktunya sih Bu untuk memanggil mereka tersendiri, karena kemarin juga waktunya sangat apa namanya, banyak kesibukan, jadi belum sempat seperti itu. Jadi bagus Bu itu untuk dicoba mereka memanggil satu persatu. Iya, saya rasa Nanti setelah misalnya nih jenengan memanggil terus kemudian panjenengan bertemu dengan murid-murid tersebut, apa yang ingin Bu Agung sampaikan? yaitu kalau saya panggil di institusi, diingatkan kembali kepada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, apa yang sudah disepakati di kelas, menasihati bahwa itu kurang baik, kemudian ya udah untuk meminta komitmen dari anak-anak ini untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi ketika jam pembelajaran. Di samping itu juga saya akan melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, pengajaran yang saya lakukan, mungkin dengan lebih menggunakan media yang bervariasi, cara mengajar yang bervariasi, mengaktifkan anak, maksudnya pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian mungkin bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Ini mungkin anak-anak yang kinestetik ini kalau cuma melihat ataupun mendengar mungkin kurang mengena, jadi mungkin itu adalah refleksi dari saya mengajar, mungkin belum menyentuh kemampuan anak ini untuk belajar, modelnya gaya belajarnya seperti itu belum tersentuh, mungkin kali ngoten nggih Bu. Bagus Bu Agung. Menurut Bu Agung, apakah hal tersebut bisa berpengaruh Bu? Ya menurut saya mungkin karena belum dicoba ya Bu, mungkin nanti setelah dicoba diharapkan ya nanti prosesnya KBM bisa berjalan lancar, anak-anak ini tidak kemudian sibuk sendiri untuk mencari-cari alasan, mencari pekerjaan lain dengan bercanda, membercandai atau bergurau nama orang tua temannya itu untuk bahan bercandaan. Setelah tahu bahwa hal tersebut kurang baik, kurang sopan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan kelas, seperti itu. Coba Bu Agung bisa pikirkan kembali tentang fokus belajar murid-murid panjenengan. Apakah itu disebabkan karena suka mengejek nama orang tuanya atau karena pembelajarannya kurang menarik? Iya Bu. Bu Agung, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya rasa itu saya mau merencanakan yang pertama untuk anak-anak yang kurang sopan, membuat ejekan nama-nama orang tuanya itu untuk dipanggil tersendiri, dinasehati, direstitusi, dikembalikan kepada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kemudian diingatkan lagi pembiasaan yang harus dilakukan warga ke sekolah mengenai 5S, senyum, salam, sopan, santun, itu kan masuk ke dalamnya sopan santun, menghargai, menghormati orang lain, termasuk kepada teman, termasuk pada orang tua teman, guru, dan semua warga sekolah. Seperti itu Bu untuk anak-anak yang bermasalah ini. Kemudian kalau yang untuk pembelajaran saya mulai akan merancang menggunakan metode yang lebih
berpusat pada anak ya, untuk apa namanya nanti supaya anak-anak ini lebih bisa dengan kemampuan dan gaya belajar mereka menangkap pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu Bu Nunung. Bu Agung, itu rencana kedepannya buat Bu Agung untuk mencapai tujuan. Nah, saya suka dan mendukung rencana Bu Agung. Lalu komitmen apa yang Bu Agung lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, besok Bu, minggu depan ini sebelum sebelum penilaian akhir tahun ini, sudah mulai dekat penilaian akhir tahun, anak-anak ini akan saya panggil tersendiri. Kemudian untuk pembelajaran ini saya akan lebih fokuskan kepada pembelajaran yang menarik, apalagi nanti dalam rangka menghadapi penilaian akhir tahun ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak waktu penilaian akhir tahun mendapatkan hasil yang memuaskan dengan saya merubah cara saya mengajar yang lebih bervariatif atau lebih menarik minat anak untuk mendengar dan memperhatikan pembelajaran. Siapa yang Bu Agung mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Yang pertama sih anak-anak itu sendiri ya, saya minta ayo kembali semua kepada keyakinan kelas, apa yang sudah kita sepakati dari awal ketika mau membentuk keyakinan kelas. Kemudian yang kedua kepada teman saya satu sama-sama guru kelas 6 di tempat saya, karena ada 3 kelas 6, maka saya akan meminta bantuan kepada Bu Lis dan Bu Indah sebagai guru kelas 6A dan 6B untuk dapat mengingatkan saya sewaktu-waktu kalau saya lupa ataupun ketika saya ingin melakukan tukar pendapat dengan beliau-beliau ini mengenai materi pembelajaran di kelas 6 ataupun tukar pengalaman bagaimana cara menangani anak-anak yang seperti ini. Mungkin dari beberapa pengalaman beliau bisa saya adopsi untuk saya jadikan acuan untuk menangani anak saya yang seperti ini di dalam kelas saya sendiri, seperti itu. Nah, itu baik untuk Bu Agung lakukan. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan panjenengan terapkan bisa bisa teratasi segala masalah panjenengan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, Bu Nunung, terima kasih sudah mau mendengarkan saya, Bu Nunung, sehingga saya menjadi lega ini, Bu Nunung. Terima kasih juga sama-sama Bu Agung. Semoga Bu Agung menjadi guru yang selalu dirindukan oleh semua murid-muridnya. Ya, terima kasih Bu Nunung. Sama-sama Bu Agung. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Nunung selaku coach dan juga Bu Agung selaku coachee. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pasca percakapan. Nah, Bu Nunung dan Bu Agung, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang panjenengan berdua lakukan, ya. Tadi di awal Ibu Nunung itu menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi selama proses kegiatan coaching, apa yang sudah Ibu Nunung lakukan ya untuk mencapai indikator tersebut? Saya sebagai coach berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang menjadi permasalahan dari coach yaitu Bu Agung. Nah, permasalahan ini yaitu bahwa siswa itu sering bercanda, tapi akhirnya ke hal yang kurang sopan. Maksudnya itu bercanda, yaitu dengan memanggil nama orang tuanya. Ya, saya berusaha menggali permasalahan itu, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi
dari permasalahan Bu Agung. Oke, luar biasa sekali. Tadi saya juga sudah mengamati ini kegiatan coachingnya, semua alur Tirta mulai dari tujuan yang hendak dicapai, kemudian cara mengidentifikasi permasalahannya, kemudian memancing Kuci untuk bisa membuat rencana aksi dan meminta komitmen atau tanggung jawab atas rencana aksi yang dilakukan. Ini tadi juga sudah terlihat ya Bu ya. Nah, Bu Nunung dan Pak Agung, ini saya akan membacakan hasil pengamatan saya ini terkait dengan yang sudah panjenengan lakukan. Ini terutama buat Bu Nunung ya, karena selaku coach ya. Tadi Bu Nunung ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, ini ada beberapa catatan dari saya dari hasil pengamatan tadi yang sudah saya lakukan. Yang pertama tadi Bu Nunung sudah fokus dan konsentrasi dari awal percakapan sampai akhir percakapan ya, mendengarkan secara aktif, fokus pada apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian catatan yang kedua saya, tadi saya melihat Bu Nunung seperti membuat catatannya, mungkin mencatat hal-hal yang penting. Nah, ini sangat menurut saya juga sudah bagus, sesuai dengan pengembangan yang ingin Bu Nunung kembangkan, kompetensi yang ingin Bu Nunung kembangkan ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi, saya melihat Bu Nunung sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari apa yang sudah Bu Nunung tangkap dari Bu Agung Haji. Jadi saya melihat tadi Bu Nunung sudah membuat pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian membuat pertanyaan agar memantik rencana aksi yang Bu Agung rencanakan, dan juga meminta komitmen atau tanggung jawab atas apa rencana aksi dari Bu Nunung. Jadi saya melihat dari pengamatan tadi sudah istilahnya kompetensi Bu Nunung yang ingin kembangkan ini sepertinya sudah luar biasa sekali, sudah tercapai apa indikatornya. Itu ya Bu Nunung ya. Kemudian ini tadi Bu Nunung kan di awal ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan saya melihat sudah bagus sekali Bu ini Bu, kompetensi panjenengan terkait dengan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira selain kompetensi mendengarkan aktif tadi, ada enggak kompetensi lain yang ingin Bu Nunung kembangkan lagi? Jadi Pak, yang kedua tadi kan saya dengan permasalahan tersebut, kemudian saya mendengarkan apa permasalahannya, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini juga perlu konsentrasi penuh Pak. Jadi permasalahannya apa, supaya tercapai solusinya, maka itu Pak, pertanyaan yang berbobot. Siap, berarti untuk kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, nanti bisa kita kembangkan lagi. Mungkin begitu Bapak Ibu, Bu Nunung, Bu Agung, dan Bu Dwi Farisa, untuk praktek coaching kita pada siang hari ini kita cukupkan ya, karena sudah sesuai yang sudah kita rencanakan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Nunung, Bu Agung, Bu Farisa. Sama-sama Pak. Terima kasih.